Kemudian Pak Iip, saya ingin tanyakan juga, salah satu kendala yang dihadapi saat ini adalah mengenai tadi ya Pak ya, mungkin anak-anak jalanan yang masih ada di beberapa wilayah Kota Bandung. Nah Pak Iip mungkin bisa menjelaskan apa langkah yang dilakukan untuk agar anak-anak jalanan ini kembali ke rumahnya lagi. Kemudian juga beraktivitas seperti layaknya seumurannya, mungkin mendapatkan pendidikan yang layak, kesehatan, lain-lain. Silakan Pak Iip. Jadi anak itu berada di 24 jam, anak itu berada di 3 tempat. 8 jam di rumah, 8 jam itu di sekolah, 8 jam itu di ruang publik. Iya. Gitu ya. Yang jadi persoalan sekarang, apakah anak itu betah di rumah atau tidak? Kalau tidak betah di rumah, berarti rumahnya ada masalah. Ada masalah. Jadi anak senangnya di luaran, di taman, atau di mana saja. Nah, pertanyakan di mana letaknya? Di rumah. Di rumah kenapa? Berarti tidak bersahabatnya orang tua dengan anak. Itu persoalannya. Jadi terletak di mana salahnya? Ya salahnya adalah berarti di keluarga, ibu bapaknya. Karena anak itu diciptakan bersih, suci, tanpa noda. Siapa yang menodainya? Nah, ibu bapaknya seperti itu. Itu persoalan. Nah, sekarang makanya kami dengan Umi selalu ke lapangan, ke 3 tempat itu, ke sekolah, parentingnya, karena ini tidak nyambung ya. Di sekolah itu diajari dengan perilaku baik, datang ke rumah dihancurin, dirusak. Baik. Datang lagi ke taman, dirusak lagi. Ya, 3 tempat ini anak itu harus seiring seirama bahasanya, sinergisnya seperti itu. Ini persoalan. Tapi intinya bahwa anak itu bagaimana cara anak itu di rumah. Persoalan keduanya itu, apakah di rumah itu dididiknya sama orang tuanya atau sama TV atau sama gadget? Dan seringkali mungkin banyak yang bekerja akhirnya lebih banyak waktunya bersama pengasuh, misalkan seperti itu ya. Kalau pengasuh untung, alhamdulillah. Tapi kan TV dengan gadget, itu yang lebih bahaya. Betul ya Umi ya. Baik, Umi, ini menjadi PR besar. Bagaimana kita bersama-sama untuk akhirnya bisa mengurangi jumlah dari anak-anak jalanan di Kota Bandung. Umi sendiri sinergitas yang dilakukan sejauh ini seperti apa? Tadi sudah dikatakan bahwa faktor terbesar itu adalah faktor keluarga. Ketika anak-anak tidak menemukan kenyamanan, kebahagiaan dan apa yang dia inginkan di rumah dia tidak dapat, di sekolah tidak dapat, maka di ruang publik. Tentu di ruang publik juga dia juga milih-milih ya. Ternyata ruang publiknya yang bebas merdeka gitu ya. Ternyata anak jalan, karena kalau kita melihat anak jalanan itu semuanya maaf seperti hutan rimba begitu. Mulai dari perilaku, budaya macam-macam. Untuk itu saya pikir yang pertama adalah mengajak kita semuanya. Tidak bisa pemerintah bisa menyelesaikan satu masalah ini kecuali adanya empati, peduli dan awareness dari masyarakat, komunitas untuk kita selesaikan bersama-sama. Karena menyelesaikan satu anak itu biasanya juga satu model gitu ya. Karena anak itu unik. Kenapa dia sampai ke anak jalanan? Tentu saja pasti persoalannya tidak sederhana. Antara satu anak dengan yang lainnya itu berbeda-beda. Untuk itu kita ingin mengajak, tapi tentu saja secara kebijakan di pemerintah sendiri, tentu saja ini kita bekerja sama dengan Dinsos Nankes juga. Ketika anak itu tentu saja pertama adalah diamankan. Ada rumah singgah yang anak-anak itu paling tidak nyaman, kemudian secara perlahan-lahan. Kemudian mengenai kota layak anak ini, karena memang tadi sempat disampaikan kalau untuk tingkat utama adalah di Solo dan juga Surabaya. Artinya 2 kota ini juga menjadi inspirasi besar untuk Kota Bandung. Apa Pak mungkin yang selama ini mungkin didapat inspirasinya dari 2 kota tersebut yang diharapkan kita bisa implementasikan langsung di Kota Bandung? Saya lihat kita pengen menuju kepada kota layak utama. Kita juga studi ya ke Solo, kita studi ke Surabaya. Apa sih persoalan sana? Luar biasa di sana tuh nggak ada anak jalanan. Tidak ada anak jalanan. Itu mungkin menjadi kelebihannya begitu ya. Gitu. Dan kemarin saya ke Surabaya, kalaupun anak jalanan yang ditangkap itu bukan anaknya, orang tuanya. Orang tuanya yang dipanggil. Betul. Apa masalahnya? Diselidiki begitu. Kalau memang dia punya pekerjaan, dia akan diberdayakan. Seperti itu. Sehingga tidak hanya ditangkap saja, kemudian tidak dibina, tapi memang dibina dengan orang tuanya. Anak berkeliaran itu karena faktor keluarga tadi, kembali ke orang tua. Seperti itu.
Oke. Mungkin strategi yang akan dilakukan ke depannya, bocorannya apa saja ini Bapak dan Umi, kemudian juga harapan ke depannya seperti apa untuk Kota Bandung yang saat ini akan terus bekerja keras begitu ya, agar nantinya bisa menjadi kota layak anak tingkat utama. Silakan mungkin dari Umi atau dari Pak Iit terlebih dahulu, silakan. Baik, Kalau saya lebih banyak melakukan kedekatan dengan masyarakat. Yang pertama adalah tentu saja secara masif akan kita gunakan semua stakeholder yang bermitra dengan masyarakat. Masyarakat dengan pemerintah, seperti yang kita ketahui bahwa pembangunan ini bantu dengan pentahelik, pemerintah, kemudian masyarakat, kemudian akademisi, ditambah juga dengan pengusaha dan media. Ini harus bersama-sama, ini harus barengan gitu ya. Yang masyarakat ini macam-macam, ada komunitas, ada organisasi yang terus-menerus juga ikut mengguritakan, memasifkan bahwa hari ini untuk menata masa depan kita perlu menyelamatkan anak, memberikan perlindungan kepada anak. Perlindungan sederhana adalah menghadirkan keluarga ramah anak dengan hadirnya para orang tua yang penuh cinta dan kasih sayang. Kemudian kita juga terus memberikan satu edukasi kepada sekolah sebagai rumah kedua anak. Sekolah ramah anak adalah harga mati untuk warga Kota Bandung. Tidak boleh ada bullying di sekolah, termasuk oleh para guru dan para unsur sekolah begitu satpam dan sebagainya, security dan sebagainya. Dan yang terpentingnya adalah ketika kita memasuki satu unit yang dimana setiap rumput masyarakat atau RW ya, RW itu hadir seperti posyandu, kita akan jadikan sebagai shelter of excellence untuk mengedukasi semua keluarga bahwa melindungi anak adalah tanggung jawab yang harus kita kuatkan kualitasnya untuk mengantarkan anak-anak kita menjadi pemimpin yang membanggakan. Oke, anak baik. Khusus kebalik. Kemudian dari Pak Im, silakan Bapak, apa yang ingin disampaikan? Alhamdulillah bulan Juni kemarin kita sudah merampungkan perubahan Perda Perlindungan Anak. Nah gitu ya, kita tinggal mengaplikasikannya. Itu yang pertama. Yang keduanya memang Pak Wali tahun kemarin sudah melaunching mengenai dekap anak 20 detik. Peluk anak 20 detik. Nah, tapi feedbacknya sampai saat ini belum ada feedback Umi. Padahal itu sangat mempengaruhi terhadap perilaku dari anak sendiri. Bisa mandiri, tanggung jawab, sangat empati daripada sesama. Padahal hanya 20 detik saja satu hari minimal. Seharusnya 4 kali ya. Bangun tidur, ya mau sekolah, pulang sekolah, mau tidur lagi. Itu luar biasa. Itu akan mempererat rasa tadi ya, bonding antara anak dan orang tua ya. Dan sederhana aja. Jadi jangan anak itu betah di luar rumah. Iya. Itu aja sih. Mari. Dan ketiganya adalah yuk kita sama-sama bahwa semua anak adalah anak kita. Kenapa seperti itu? Jangan biarkan itu mah bukan anak saya. Nah, tunggulah 5 tahun, 10 tahun lagi, kalau mereka dibiarkan, mereka akan menjadi musuh-musuh kita. Jadi penting sekali ya bagaimana kesadaran kita bersama bahwa semua anak adalah anak kita juga. Jadi sama-sama kita harus terus menjaga, melindungi, mengasihi ya Umi ya, agar tadi beberapa hal penting yang disampaikan oleh Umi, kita tidak melakukan pola pengasuhan yang salah di rumah, agar anak-anak betah di rumah begitu ya Umi ya. Baiklah. Menghindari luka pengasuhan. Luar biasa sekali perbincangan kita hari ini di Bandung Menjawab mengenai Bandung Kota Layak Anak, insya Allah tingkat utama ya Umi ya. Jadi targetnya ini tahun 2019 ini atau tahun depan Pak? Semoga minimal Nindya kita bisa pertahankan. Nindya dipertahankan? Pertahankan itu jauh lebih sulit daripada mendapatkan yang baru begitu ya Umi ya. Amin, insya Allah kita harapkan langkah yang dilakukan, strategi dan upaya yang dilakukan oleh pihak pemerintah Kota Bandung. Di sini Umi bersama dengan pihak dari DP3 APM, betul ya Pak ya, untuk bisa bersama-sama nantinya meraih Kota Bandung menjadi kota layak anak tingkat utama, dan tadi mempertahankan insya Allah untuk Nindianya ya. Bonusnya insya Allah bisa jadi kota layak utama ya Bu Umi ya. Itu harapan kita semuanya ya Pak. Oke, baiklah. Terima kasih banyak untuk teman-teman media hari ini yang sudah berbincang di Bandung Menjawab. Kita berikan aplaus yang meriah dulu untuk Umi dan juga Pak Ip hari ini.
Demikian perbincangan dalam Bandung Menjawab kali ini yang membahas mengenai kota layak anak dan juga kedisiplinan bagi para aparatur sipil negara. Saya Mas Ayu Putih bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa kembali di Bandung Menjawab selanjutnya. Selamat beraktivitas.